Dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan sudah menyertai setiap langkah hidup kami. Kami percaya semua karena kebaikan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah kasih Tuhan itu juga bisa kami peragakan, bisa kami praktekkan di dalam kehidupan kami, sehingga orang lain pun bisa merasakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, urapi setiap kami di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Yohanes 1, ayatnya yang pertama dan kedua dan ke-14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman di sini diawali dengan huruf F besar. Di sini bukan bicara tentang suara Tuhan, tetapi firman itu adalah Yesus. Jadi Yesus itu sudah ada sejak dunia sebelum dijadikan. Dan dikatakan bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, lalu Yesus itu, firman itu turun menjadi manusia. Ya. Nah, untuk apa firman itu, Tuhan itu menjadi manusia? Tema kita pada hari ini bicara tentang firman yang diperagakan. Firman yang diperagakan. Seringkali orang bertanya, apakah Tuhan bisa menjadi manusia? Sebetulnya pertanyaannya bukan kenapa bisa firman menjadi manusia. Karena bagi Tuhan, bagi sang firman itu menjadi manusia itu tidak sulit. Yang tidak bisa adalah manusia menjadi Tuhan. Sehingga pertanyaan kita sekarang harus diganti. Bukan apa bisa, tapi kenapa Tuhan menjadi manusia? Kenapa sang firman itu menjadi manusia? Karena firman itu mau diperagakan. Ya, kenapa? Karena di dalam perjanjian lama itu Tuhan itu, Allah itu selalu digambarkan dengan sesuatu yang menakutkan, api yang menyambar, ya. Bahkan ya Musa pun waktu didatangi oleh Allah bercakap-cakap, Musa pun menutup wajahnya, dia tidak berani melihat Allah, sehingga seperti menakutkan. Dan firman pada saat itu diturunkan, itu terkesan cenderung lebih kepada hukuman, ya. Sehingga orang melakukan perintah Tuhan itu lebih dalam hal takut. Sehingga firman Tuhan itu penuh dengan larangan-larangan, ya. Dia mengatakan janganlah, janganlah, janganlah. Sehingga waktu tidak melakukan ada akibatnya. Memang setiap hal yang tidak kita lakukan ada akibatnya. Tetapi pada saat itu Allah atau sang firman itu belum menjadi manusia. Sehingga orang terkesan melakukan itu lebih kepada sesuatu yang menakutkan. Tetapi firman Tuhan di dalam Yohanes mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karena kasih, ini penting harus menjadi catatan kita. Sehingga waktu Tuhan mengaruniakan anaknya itu dasarnya adalah kasih. Firman diberikan kepada manusia itu bukan dasarnya karena ingin dihukum. Firman itu diberikan kepada manusia itu dasarnya bukan untuk menakuti. Firman itu diberikan kepada manusia bukan karena Tuhan sedang ingin membuat kita masuk neraka. Tidak. Tetapi firman Tuhan itu diberikan kepada kita karena dasarnya adalah kasih. Sehingga waktu kita memperagakan, waktu kita mempraktekkan firman Tuhan, ini harus menjadi dasar kita karena kasih kita kepada Tuhan. Karena Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita melakukan sesuatu, ya, termasuk melakukan firman, itu dasarnya karena kita takut akan neraka atau hukuman, itu sangat membebani hidup kita. Dan membuat kita itu seperti terkungkung kepada Taurat, kepada satu hukuman-hukuman. Sehingga hari ini kita harus tahu bahwa kalau kita mempraktekkan dan memperagakan firman Tuhan,
itu bukan karena kita takut masuk neraka. Karena neraka itu sudah dikalahkan, maut itu sudah dikalahkan. Sehingga hari ini, kalau kita melakukan firman Tuhan, kita tidak berzina, kita tidak berjudi, kita tidak mabuk-mabukan, kita tidak mencuri, kita tidak membunuh. Itu karena dasarnya karena kita mengasihi Tuhan. Sehingga Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihilah sesamamu manusia, seperti engkau mengasihi Tuhan. Dasarnya adalah kasih. Begitupun suami istri bisa saling mengasihi itu bukan karena takut dihukum, karena dia mengasihi Tuhan, karena dia mengasihi istrinya. Begitupun seorang ayah, seorang tua, dia mengasihi anaknya, bukan karena dia takut akan hukuman pemerintah. Kalau dia melakukan ini, melakukan itu ada hukumannya. Tapi karena dia mengasihi Tuhan dan mengasihi anaknya. Begitupun anak kepada orang tua. Kalau dia menghormati orang tuanya bukan karena dia takut akan hukuman, tapi karena dia mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya. Sehingga itulah dasar kita memperagakan dan mempraktekkan firman Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan dan sang firman itu turun menjadi manusia. Lalu kita lihat lagi di dalam Filipi 2 ayat yang ke-6 sampai dengan ke-7. Kenapa firman itu menjadi manusia? Di dalam Filipi 2 ayat yang ke-6 sampai dengan ke-7. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara garis bawahi dalam rupa Allah tadi. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bapak, Ibu, Saudara, dikatakan waktu Yesus, sang firman itu menjadi manusia, dia katakan mengambil rupa seorang manusia. Dalam rupa Allah mengosongkan dirinya. Kalau manusia itu dikatakan diciptakan menurut rupa Allah. Tetapi Yesus tidak ada kata menurut. Artinya apa? Artinya Yesuslah patron Allah sesungguhnya. Kita manusia ini menurut mereka, menurut Yesus. Sehingga Yesus itu menjadi teladan, menjadi contoh. Kenapa sang firman itu harus turun menjadi manusia? Sehingga Yesus itulah rupa Allah. Sang firman itu yang selama ini firman itu diberikan kepada kita, dan itulah prakteknya, peraganya, sang peragawannya ya. Kalau kita melihat fashion show biasanya ada peragawati dan peragawannya. Sehingga kita tahu bagaimana dia berjalan, bagaimana dia hidup, bagaimana dia itu mempraktekkan kehidupannya. Itulah yang menjadi patron ukuran kita. Itulah yang harus menjadi dasar. Sehingga firman kalau misalkan tidak dipraktekkan, diperagakan, sehingga firman itu tidak akan pernah hidup. Ajaran yang diajarkan kalau tidak pernah diperagakan, maka itu tidak akan pernah bisa menginspirasi. Hanya menjadi satu pengetahuan, hanya menjadi satu informasi. Sehingga firman itu harus diperagakan. Baru bisa menginspirasi dan bisa menghidupkan. Ya. Makanya Yesus, sang firman itu turun menjadi manusia, bukan sekedar diajarkan, tetapi dilakukan. Sehingga itu menjadikan satu inspirasi. Salah satu contohnya adalah Stefanus. Stefanus waktu dia dirajam mati, dan dia mengatakan, ampuni dosa mereka, jangan tanggungkan dosa mereka kepada mereka. Ini kenapa Stefanus bisa berkata-kata seperti ini? Karena Yesus memperagakan. Dia dipukul, dia dihajar, dia dicemeti. Tapi di atas kayu salib dia mengatakan, Bapa ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu menjadi peraga. Sehingga itu menginspirasi Stefanus. Sehingga waktu dia dirajam, dia disiksa, dia dianiaya, dia pun bisa berdoa untuk orang yang menganiaya dia. Jangan tanggungkan dosa kepada mereka. Sehingga saat itu langit terbuka, dan Yesus yang duduk di kanan Allah, dikatakan dia berdiri menyambut Stefanus. Seorang Yesus yang adalah juga Tuhan, berdiri, dari duduk berdiri. Itu menggambarkan satu penghormatan yang besar. Karena waktu Stefanus melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus.
Yang kedua adalah Paulus. Kita melihat kenapa Paulus mampu bertahan, kenapa Paulus di tengah-tengah penderitaan dia mampu tetap melayani. Karena dia melihat Yesus di tengah-tengah pelayanan pun dia mengalami aniaya, penderitaan, ya. Sehingga duri di dalam daging Paulus pun dia katakan tidak apa-apa. Di dalam kelemahan kula kuasa Tuhan nyata. Di dalam kelemahan kula dia malah dipakai Tuhan, saudara. Itu kenapa firman harus menjadi manusia, supaya bisa menginspirasi. Karena firman tanpa diperagakan, maka itu hanya menjadi satu ajaran atau satu pengetahuan yang tidak memberikan inspirasi dan tidak memberikan satu kehidupan. Itu pun kita harus terapkan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengajar, kalau kita memberikan firman Tuhan, jangan sampai firman Tuhan itu hanya sekedar batas ajaran. Jangan hanya sebatas hanya diberitahukan. Itu tidak akan pernah bisa menular kepada orang lain. Tidak bisa menginspirasi kepada orang lain. Tidak akan pernah bisa menghidupkan orang lain jikalau firman itu tidak kita peragakan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita lihat Paulus, duri di dalam dagingnya pun ya dikatakan itu adalah sakitnya, sakit matanya, dia tidak kunjung sembuh, tetapi dia katakan apa? Tidak masalah kalau saya tidak sembuh. Ya, tidak masalah kalau saya ini belum disembuhkan oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah pakai saya supaya saya tidak menjadi sombong, supaya saya tetap rendah hati. Sehingga kenapa saudara, firman Tuhan itu harus menjadi manusia, supaya firman Tuhan itu bisa diperagakan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, biarlah setiap firman yang telah kami dengar bisa memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami tahu sekarang saat kami berkorban, kami melayani, kami lakukan firman, itu bukan karena kami takut masuk neraka, tetapi karena kami mengasihi Tuhan dan karena kami mengasihi sesama. Sehingga firman Tuhan itu bukan lagi menjadi satu beban di dalam kehidupan kami, tetapi karena kami mengasihi Tuhan. Dan kami waktu melakukan firman Tuhan itu, kami sedang menghidupi firman Tuhan itu. Kami menjadi alat peraga, sehingga bisa menginspirasi banyak orang. Sehingga firman itu bukan sekedar ajaran, firman Tuhan itu bukan sekedar pemberitahuan informasi, firman Tuhan itu bukan sekedar untuk menjadi satu pengetahuan di dalam kehidupan kami, tetapi menjadi inspirasi buat banyak orang. Sehingga orang sekitar kami, keluarga kami, teman-teman kami bisa juga menginspirasi orang lain. Terima kasih Bapa. Bapa di dalam surga, jikalau hari ini kami datang dengan beban yang berat, baik itu hal ekonomi, mungkin pasangan hidup, keluarga kami percaya Tuhan sanggup menolong. Biarlah kami terus berharap dan bersandar kepada Tuhan. Jikalau hari ini kami datang dengan sakit, dekapkan atau taruh tanganmu pada bagian yang sakit. Biar Tuhan melawat, Tuhan menjamah. Jadilah sembuh, jadilah pulih. Dan jikalau hari ini engkau datang dengan kepahitan, hati yang luka, taruhlah tanganmu di dadamu. Tuhan kiranya engkau pulihkan, engkau cabut setiap kepahitan di dalam hati kami. Biarlah Tuhan lepaskan pengampunan di dalam kehidupan kami, sehingga kami pun bisa mengampuni orang sekitar kami. Dan biarlah berkat-berkat Tuhan turun atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.